Anggaran penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR RI mencuri perhatian. Karena kalau kita lihat dari situs lpse.dpr.go.id, anggarannya untuk 505 unit rumah mencapai 48,7 miliar rupiah. Kita berhitung yuk. Kalau misalnya 48,7 miliar rupiah dibagi 505 unit, ini artinya untuk satu rumah penggantian gordennya anggarannya kurang lebih 96 juta rupiah. Kenapa ya kira-kira gorden ini harus diganti? Kalau kita mengutip pernyataan dari Pak Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebutkan selama 13 tahun gordennya enggak pernah diganti. Jadi bisa dikatakan ini adalah penggantian pertama setelah 13 tahun lamanya. Kondisinya juga disebutkan Pak Indra memprihatinkan. Beberapa waktu lalu saya sempat berkunjung ke salah satu rumah dinas anggota DPR RI di kawasan Kalibata. Kita cek langsung yuk, gimana sih kondisi gordennya? Saya langsung disambut dengan sebenarnya kondisi gorden yang cukup memprihatinkan begitu saudara. Kalau Anda lihat di sini ada beberapa bagian yang robek, vitrasenya kemudian ini cukup berdebu sekali, dan kalau Anda lihat juga bahwa ini ada beberapa noda-noda di bagian gordennya. Ini tidak hanya satu, jadi satu rumah ini kurang lebih ada 11 unit. Kita akan lihat selain di sini dari ruang tamu, kita beranjak ke ruang keluarga. Ini memang terlihat sebenarnya suasana lembab dan apek dan juga agak bau begitu. Terasa karena memang ini sudah lama mungkin tidak ditinggali karena melihat ada banyak sekali kursi yang masih di plastik seperti ini dan tidak ada yang disimpan begitu di sini ya. Ini juga salah satunya, tidak ada gordennya, hanya vitrasenya saja yang juga cukup banyak nodanya. Saya akan lihat ini ada 2 lantai sebenarnya, tidak hanya lantai bawah, kita akan beranjak ke bagian atas untuk melihat. Ada gordennya, warnanya sebenarnya cukup belang dan kalau memang tercium bau cukup lembab gitu ya, atau bisa dikatakan apek begitu. Kalau Anda lihat ini tidak ada vitrasenya, jadi memang gorden dan beberapa kondisi perabotannya memang ada beberapa yang patut diganti begitu bisa dikatakan. Tapi saya lihat memang ini tidak semua rumah yang memiliki kondisi seperti ini. Kalau Anda lihat juga di bagian sana, gorden dan vitrasenya terpasang dengan baik begitu ya. Karena memang ada beberapa yang ditempati dan juga tidak ditempati. Memang sih kondisinya memprihatinkan, tapi kalau untuk budget 80-90 juta untuk 11 set gorden dalam satu unit rumah, kira-kira gorden semacam apa ya yang bisa kita dapatkan? Ibu, kalau misalnya saya punya budget 80-90 juta, saya mau pasang gorden dalam satu rumah ada 11 jendela, itu kira-kira budgetnya udah cukup, over, atau kurang Bu? Kalau saya rasa dengan bahan bagus pun, kalau anggaran segitu itu udah over banget gitu. Karena dengan ukuran 11 kalau untuk 30-35 itu udah dapat yang kualitas bahan juga udah yang bagus. Yang bagus kayak gimana tuh Bu? Kayak yang udah bahan bludru ya. Kayak gini-gini. Oke, ini bahan bludru ini bahan impor ya Bu ya? Impor ya. Oke, ini kalau 30-35 juta udah dapat yang bahan bludru. Udah ya. Itu udah sama-sama vitrasenya tuh Sudah gimana? lengkap. Sudah Jadi lengkap, udah Bu? satu set. Oke. Iya. Kalau misalnya Bu, bahan lokal juga udah dapat Bu? Bahan lokal malah lebih, maksudnya harganya mungkin agak di bawah itu, mungkin antara 17-20 juta. Kalau bahan vitrasenya yang bagus yang 30-35 juta dapat itu yang mana Bu? Bisa pakai yang bordir atau pakai yang kayak gini. Kayak gini kan dia bahannya dia semi katun. Atau yang bordir-bordir seperti ini udah oke kalau mau klasik. Baik, siap. Berarti dengan budget 80-90 lebihnya banyak gitu ya Bu ya? Baik, siap. Terima kasih Bu Wati. Punya budget 90 juta, 30 sampai dengan 35 juta katanya udah dapat produk yang paling bagus. Kira-kira soal ini gimana ya tanggapan beberapa anggota DPR? Prosentase antara yang tidak menempati dengan tidak ditempati saya rasa lebih banyak yang ditempati. Karena ini kan banyak yang dari daerah, kita udah cek itu. Ya rumahnya lihat aja tuh, gordennya udah banyak yang nggak ada. Tapi mengenai masalah spek dan lain-lain kita nggak ikut campur ya nanti. Karena itu 80 juta itu udah termasuk pajak dan lain-lain. Pertama, horden itu merupakan hal yang penting tetapi tidak esensial ya, dalam artian bahwa dengan tidak mengganti horden dan banyak di antara rekan-rekan sesama anggota DPR juga sepakat bahwa itu tidak perlu dilaksanakan segera ya, karena ya yang sekarang saja sudah memadai. Kalaupun kondisinya kurang baik, saya kira kita bisa
ini kok bisa tinggal dengan nyaman dengan kondisi horden yang ada ya. Mengingat banyak saudara-saudara kita yang jangankan horden ya, mungkin atap di atas rumahnya saja nggak ada. Iya. Nah, nggak hanya dirasakan oleh beberapa anggota DPR, tidak mendesaknya penggantian gorden ini juga disoroti oleh peneliti Formapi, Lucius Carus. Ia menyebutkan ini bukan kali pertama loh DPR menganggarkan anggaran yang cukup besar, yang cukup fantastis untuk sesuatu hal yang kurang mendesak. Tidak harus selalu dalam bentuk proyek seperti yang dilakukan sekarang ini, gelondongan 48M untuk pengadaan gorden. Tapi misalnya ada 1-2 rumah yang memang bisa dibuktikan gordennya sudah hancur gitu ya. Kan bisa sebenarnya anggaran pemeliharaan rumah dinas itu bisa digunakan. Itu kita tahu betul, tidak banyak anggota DPR yang tertarik untuk tinggal di rumah dinas itu. Jadi kan sia-sia, mubazir. Melanjutkan pernyataan dari peneliti Formapi Lucius Carus, wakil rakyat harus pintar-pintar melatih empatinya dengan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satu wujudnya adalah dengan berhemat untuk biaya-biaya yang tidak begitu mendesak. Diana Valencia, akun Coro, Jakarta.